Waduh, gimana ceritanya ondel-ondel Betawi bisa nyasar ke tengah hutan lebat Palombia? Ya? Malah ketemu marsupilami yang lincah banget. Tapi awas, ada si hunter yang siap ngejar mereka berdua. Duh, bakal selamat nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel penuh cerita gokil, lucu, dan penuh hikmah. Sebelum mulai kisahnya, jangan lupa ya untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah seru ondel-ondel lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kisah hari ini membawa manfaat dan hiburan buat semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kasih kita kesempatan untuk berkumpul di sini, sehat, dan bisa menikmati kisah penuh warna ini. Ayo teman-teman, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul ULLOH tercinta. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa ya, karena orang yang bertakwa itu pasti akan Allah beri jalan keluar dari setiap masalah. Seperti ondel-ondel yang tersesat tapi malah dapat sahabat baru. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, kisah ini pas banget. Walau beda dunia, ondel-ondel dan marsupilami bisa saling berteman. Teman-teman, tulis juga ya asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal dan saling mendoakan satu sama lain. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan kuis, dan yang jawabannya benar akan didoakan punya rumah mewah di akhir video. Yang jawab salah tetap didoakan sehat. Insya Allah berkah semuanya. Pagi itu, suasana di kampung Betawi terasa sangat cerah. Matahari baru saja muncul dari balik perkampungan, menyinari genteng-genteng rumah warga yang merah kecoklatan, dan membangunkan ayam-ayam yang berkokok bersahut-sahutan. Suara penjual lontong sayur dan bubur ayam menggema di ganggang sempit. Sementara itu, ondel-ondel Cimug, salah satu maskot terkenal di kampung itu, tengah sibuk bersolek di depan kaca. Ia akan tampil di acara hajatan Pak RT yang mengundang orkes gambang kromong dan pentas lenong. Tapi dasar Cimug, bukannya langsung bersiap ke panggung, dia malah iseng-iseng keliling kampung pakai sepeda mini sambil pakai baju adat lengkap, dari jubah merah biru sampai topi hiasan emas di kepalanya. Paling sebentar aja muter, abis itu langsung manggung. Gumamnya sambil mengayuh pelan sepeda tua warisan kakek Toro. Tapi siapa sangka, nasib malah membawanya ke petualangan yang luar biasa. Saat melewati kebun bambu di ujung kampung, ia melihat seekor burung aneh warna ungu berkilau. Burung itu seolah memanggil-manggil dan terbang rendah, seperti mengajak bermain. Cimug yang penasaran pun mengikuti burung itu, sambil terus mengayuh masuk ke semak-semak, ke tanah yang makin asing. Sampai-sampai dia tak sadar sudah meninggalkan kampung jauh di belakang. Langit yang tadi cerah tiba-tiba mendung. Daun-daun lebat menutupi cahaya, dan suara khas kampung mulai berganti menjadi suara jangkrik tropis dan kicau burung aneh. Tiba-tiba, satu langkah kaki Cimug seperti menginjak tanah yang aneh. Loh, ini bukan tanah kebun Pak Usup, pikirnya. Dan benar saja. Dalam sekejap, tanah bergetar, dan muncul semacam pusaran hijau bercahaya dari balik akar pohon besar. Kok gue jadi muter? Ya? Jerit Cimug sambil memegang erat topinya. Tubuh besar dan kayunya itu tertarik masuk ke dalam pusaran cahaya, seperti tersedot masuk ke portal misterius. Dalam hitungan detik, segalanya gelap, lalu, blup, ia terjatuh tepat di tengah hutan yang sangat asing. Saat membuka matanya, Cimug mendapati dirinya dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang seperti tiang-tiang raksasa. Daunnya lebat, batangnya penuh lumut, dan akar pohon menjalar kemana-mana. Angin sepau-sepau meniup dedaunan, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan hutan. Haduh, di mana ini? Ini bukan taman mini ya? Katanya dengan suara khas Betawi. Ia berdiri dengan kikuk, lalu menepuk-nepuk pakaiannya dari tanah dan debu. Burung-burung warna-warni beterbangan di atas kepalanya. Seekor burung berparuh panjang bahkan sempat hinggap di pundaknya, seperti menyambut tamu baru. Ketika ia mencoba berjalan, seekor monyet kecil tiba-tiba muncul dari balik pohon. Si monyet itu iseng, langsung lompat dan memegangi topi emas ondel-ondel Cimug. Woi, itu MAH bukan punya lu. Balikin. Balikin?
teriak Cimug sambil lari-lari mengejar. Tapi monyet itu justru loncat ke dahan pohon dan ngetawain. Dari kejauhan, suara tawa lain terdengar, tapi bukan suara manusia atau monyet. Suara itu lebih mirip suara lucu, hubah-hubah. Begitu suara khasnya. Dan saat Cimug menengok ke semak-semak yang bergoyang, Munuel Eloha, sesosok makhluk berwarna kuning dengan bintik hitam dan ekor panjang yang sangat lentur, Marsupilami. Marsupilami menatap ondel-ondel Cimug dengan rasa penasaran. Belum pernah ia melihat makhluk sebesar dan semencolok ini di hutannya. Apalagi dengan topeng dan hiasan kepala yang berkilauan. Marsupilami melilitkan ekornya ke dahan pohon, lalu menggantung terbalik sambil memperhatikan gerak-gerik Cimug dari atas. Cimug yang merasa diawasi langsung celingak-celinguk. Waduh, apalagi nih? Tadi monyet, sekarang apaan? Katanya sembari mundur pelan. Tapi Marsupilami nggak menunjukkan tanda-tanda mau menyerang. Justru ia senyum dan melambaikan tangan, lalu melompat ke bawah dengan gaya salto. Ekornya melingkar seperti per dan memantul-mantul. Awalnya Cimug takut. Tapi begitu Marsupilami tertawa dan menjulurkan tangan untuk berkenalan, Cimug langsung merasa lebih nyaman. Elu siapa? Nama gue Cimug, dari Betawi. Elu bukan hewan kampung gue, ya? Tanyanya. Marsupilami cuma bilang, "Huba," sambil mengangguk dan mengelus dada. Lalu dia menunjuk ke arah hutan dalam, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Cimug mengangguk, dan dengan canggung mengikuti Marsupilami masuk lebih jauh ke hutan. Di sepanjang jalan, Cimug terpukau oleh segala sesuatu yang ia lihat. Ada bunga-bunga raksasa yang bisa menyemprot air kalau disentuh. Ada pohon yang bisa memantul seperti trampolin. Bahkan ada kupu-kupu sebesar layang-layang terbang di atas mereka. Tapi yang paling bikin kaget adalah saat seekor burung dengan 3 kepala tiba-tiba terbang rendah, lalu berubah jadi semacam awan. Bener-bener bukan di kampung gua ini MAH, kata Cimug sambil geleng-geleng. Namun di tengah keanehan itu, Cimug mulai menyadari bahwa ia mungkin tersesat. Nggak ada lagi suara tukang bakso, nggak ada suara tawa anak-anak kecil main gundu, bahkan sinyal pun hilang total. Ia duduk di atas batu sambil manyun. Tapi Marsupilami yang lincah mencoba menghibur dengan memainkan ekornya kayak suling, dan ternyata bisa bunyi. Marsupilami membuat suara irama lucu yang mirip tanjidor, dan perlahan Cimug mulai ikut tertawa. Rasa takutnya perlahan memudar. Monyet kecil yang tadi iseng pun kembali, kali ini membawa topi Cimug dan mengembalikannya. Marsupilami memberi isyarat bahwa monyet itu hanya bercanda, bukan pencuri. Mereka bertiga pun duduk di akar pohon besar, sambil menikmati buah-buahan hutan. Di kejauhan, matahari mulai condong ke barat. Suasana hutan Palombia jadi lebih hangat dan teduh. Awan bergulung pelan di langit, dan suara burung mulai terdengar seperti orkestra alam. Untuk pertama kalinya, Cimug merasa betah di tempat asing ini. Walau ia rindu rumah, rindu nasi uduk dan kerupuk, tapi bersama Marsupilami dan hewan-hewan lainnya, ia merasa tidak sendirian. Mungkin, inilah awal dari sebuah kisah persahabatan yang ajaib. Dan siapa tahu, dari tempat tersesat ini, Cimug justru menemukan petualangan terhebat dalam hidupnya. Setelah saling kenal walau tanpa bahasa yang sama, Marsupilami langsung semangat ngajak Cimug, si ondel-ondel Betawi, buat keliling hutan Palombia. Tapi caranya, bukan jalan kaki, bukan naik becak, bahkan bukan naik gajah. Marsupilami justru ngajak naik kendaraan spesial, yaitu ekornya sendiri. Ya, Marsupilami punya ekor super panjang dan lentur, bisa berfungsi kayak ayunan, tali panjat, bahkan trampolin hidup. Awalnya Cimug bengong, maksud elu gue naik ekor? Kayak naik jaring bola di arena anak-anak itu. Tapi sebelum sempat nolak, Marsupilami udah nyekrek Cimug dari bawah ketiak. Dan, wus, mereka langsung melesat ke udara, terbang dari satu pohon ke pohon lain. Cimug jerit histeris. Ya Allah, gue belum siap. Pegangin gue, teriaknya sambil memeluk erat ekor Marsupilami. Topi hiasan emasnya nyaris terbang, dan kain khas Betawinya melambai-lambai di udara, kayak bendera merah putih kena angin. Tapi semakin lama berayun, rasa takutnya mulai bercampur senang. Apalagi saat Marsupilami memutar mereka dalam ayunan spiral, lalu salto ke atas dan mendarat dengan lembut. Wih, kayak naik odong-odong tingkat tinggi ya ini, ujar Cimug yang mulai terbawa suasana.
Hutan Palombia benar-benar luar biasa dilihat dari atas. Dari ketinggian, Cimug bisa melihat air terjun tinggi, sungai berkelok seperti ular raksasa, dan bahkan kawanan burung warna-warni yang membentuk formasi bintang di langit. Marsupilami terus mengayun. Kadang-kadang berhenti sebentar di dahan besar, hanya untuk menunjukkan hal unik. Seperti satu pohon yang bisa tertawa kalau dipukul batangnya. Atau semak belukar yang mengeluarkan aroma dodol saat disentuh. Hah? Ini MAH kayak dunia dongeng, Bang Marsu, kata Cimug sambil ngakak. Saat melewati sebuah jurang sempit, Cimug hampir terpeleset karena pegangannya kendor. Untung Marsupilami langsung gercep menarik ekornya dan menangkap Cimug sebelum jatuh. Waduh, kalau sampai gue jatuh, bisa jadi dendeng ondel-ondel, ucap Cimug sambil napas ngos-ngosan. Marsupilami cuma nyengir dan memberi acungan jempol. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Cimug mulai merasa seolah dia sedang ikut tur wisata ekstrim yang gak ada di katalog manapun. Perjalanan mereka makin gokil saat Marsupilami mengajak ondel-ondel main, lempar lompatan. Dengan kekuatan ekornya, Marsupilami melempar Cimug ke udara, lalu melompat sendiri untuk menangkapnya kembali. Meskipun awalnya Cimug takut setengah mati, lama-lama dia malah menikmati. Setiap kali dilempar ke udara, dia teriak, "Mantap Marsu!" Tambah tinggi lagi. Sampai seekor burung raksasa lewat dan menegur mereka karena berisik. Burung itu ngomong dengan logat Palombia. "Hai, ini hutan, bukan pasar malam." Namun di balik semua keseruan itu, ada satu kejadian yang membuat Cimug langsung gugup. Saat Marsupilami berayun agak rendah di area yang agak gelap dan lebat, tiba-tiba dari balik semak terdengar suara gemerisik pelan. Suara yang beda dari suara hutan biasanya. Marsupilami langsung berhenti. Dia melilit ekornya ke pohon dan memasang telinga. Begitu juga Cimug, yang kini duduk tenang di atas dahan. "Kenapa lu, Mar? Ada yang aneh?" tanya Cimug. Marsupilami mengangguk perlahan, lalu menunjuk ke arah bawah. Dari balik dedaunan, dua mata mengintip. Mata tajam berwarna kuning. Seekor jaguar. Jaguar itu diam, tapi jelas sedang memperhatikan mereka. Bulu lorengnya menyatu sempurna dengan semak di sekitarnya. Cimug yang biasanya cuek jadi ketakutan. Itu kucing bukan sembarang kucing ya? Itu, macannya? Gue nggak bawa ayam lo, katanya sambil gemetaran. Marsupilami tetap tenang. Dengan gerakan pelan, dia mengangkat Cimug dan berayun pelan menjauh dari lokasi jaguar tadi. Tapi si jaguar nggak menyerah. Dia pelan-pelan membuntuti, menyelinap dari semak ke semak, mengikuti gerakan mereka. Untuk mengalihkan ketegangan, Marsupilami membawa Cimug ke area yang lebih tinggi di hutan. Mereka tiba di semacam puncak pohon yang besar banget. Ada rumah-rumahan dari daun dan ranting. Tempat itu ternyata markas santai Marsupilami. Di sana ada tempat duduk dari akar, ayunan dari daun palem, bahkan kulkas kayu, yang isinya buah-buahan hutan yang sudah didinginkan oleh semut pendingin, katanya. Marsupilami mempersilakan Cimug untuk duduk dan istirahat. Cimug langsung selonjoran sambil minum air kelapa hutan. Gua nggak nyangka, ya, tersesat malah dapat teman dan wahana hutan, gumam Cimug sambil geleng-geleng. Ia menyeka keringat dan melihat ke bawah, ke hutan yang kini tampak tenang. Marsupilami membuka kantong kecil dari ekornya, yang entah bagaimana bisa membawa barang, dan mengeluarkan semacam camilan berbentuk donat hutan. Cimug pun diajak makan bareng. "Enak juga nih, kayak kue cucur dicampur tape," kata Cimug sambil mengunyah. Tapi petualangan belum selesai. Setelah istirahat, Marsupilami ngajak satu sesi lagi, lomba, ayun pohon sejauh mungkin. Mereka adu siapa yang bisa melompat dari satu pohon ke pohon lain dengan jumlah paling banyak tanpa jatuh. Marsupilami jelas jagonya. Tapi Cimug yang berat badannya 3 kali Marsupilami, harus pintar akal. Dia membuat semacam sabuk keselamatan dari daun lebar dan akar, lalu mencoba ikut berayun. Di tengah ayunan, Cimug menjerit, "Ini sih bukan lomba, ini uji nyali." Ketika mereka berayun melewati air terjun, Marsupilami menunjukkan trik khusus. Dia bisa menyelam sambil ekornya tetap di luar air, seperti tali penanda. Dia mengajak Cimug menyelam juga, dan ternyata ada gua di balik air terjun itu. Tapi,
Itu akan jadi cerita lain nanti. Intinya, di tengah semua kekonyolan itu, Cimug mulai merasa bahwa Marsupilami bukan cuma makhluk hutan. Dia sahabat sejati yang lucu, lincah, dan setia. Sore mulai turun. Langit Palombia berubah oranye keemasan. Mereka duduk di ujung pohon tertinggi sambil menatap langit. Burung-burung membentuk formasi unik. Kali ini seperti gambar ondel-ondel. Cimug tertawa kecil. Wah, mungkin hutan ini mulai menganggap gue bagian dari mereka ya. Marsupilami menepuk punggung Cimug, lalu dengan suara khasnya berkata, "Hubaa." Mereka lalu turun perlahan, dan Marsupilami menunjuk ke arah utara. Di sana, petualangan selanjutnya sudah menunggu, dan bahaya pun mulai mengintai. Tapi Cimug, yang semula hanya boneka pertunjukan Betawi, kini mulai berubah menjadi petualang hutan sejati, dengan semangat, keberanian, dan tentu, gaya khas kocaknya. Di suatu pagi yang cerah di dalam hutan Palombia, udara terasa sejuk dan segar. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan cahaya matahari mulai menembus sela-sela pohon tropis yang rindang. Ondel-ondel Betawi tampak sibuk berjalan bersama Marsupilami. Mereka berdua terlihat akrab, saling bercanda dan berbagi cerita, walau dengan bahasa yang berbeda. Marsupilami yang cerdas seolah mampu memahami maksud dari gerakan dan suara khas ondel-ondel. Keduanya berjalan melewati jalan setapak kecil di tengah hutan, menyusuri semak, menyeberangi sungai dangkal, bahkan melewati sarang kupu-kupu raksasa. Di sepanjang perjalanan, hewan-hewan kecil seperti armadillo, burung toco toucan, dan monyet-monyet lucu ikut menyapa ondel-ondel, seakan menyambutnya sebagai bagian dari dunia mereka. Ondel-ondel yang awalnya gugup kini mulai menikmati petualangan alam ini, bahkan sempat mengambil ranting kecil untuk bermain suling bambu, menyuarakan nada khas Betawi yang membuat Marsupilami bergoyang lucu. Namun di balik semua keindahan dan kegembiraan itu, bahaya perlahan mengintai. Sang pemburu licik yang dikenal dengan nama Hunter, tokoh antagonis yang terkenal di Palombia karena obsesinya mengumpulkan hewan-hewan langka, ternyata diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Ia duduk di dalam pos pemantau tersembunyi yang dibuat dari kamuflase ranting dan dedaunan, lengkap dengan teleskop canggih dan kamera pengintai yang bisa memotret dari jarak jauh. Saat matanya memandang ondel-ondel yang sedang menari sambil memetik buah liar, wajahnya langsung menyeringai jahat. Ini bukan hanya makhluk lokal, ini seni hidup yang bisa kujadikan koleksi langka. Bayangkan pameran kelilingku nanti, Marsupilami dan boneka raksasa eksotis. Gumamnya sambil mencatat di buku catatan pemburu yang kumal. Ia bahkan telah menyiapkan perangkap logam, jaring besar, dan kandang kaca portabel untuk menangkap keduanya. Sementara itu, ondel-ondel yang tak menyadari dirinya di bidik teleskop hanya terus bersenandung lagu-lagu seperti ondel-ondel si jago Betawi, sambil mengayunkan langkah di atas akar pohon besar. Marsupilami yang berjalan di belakang ondel-ondel tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ekornya yang panjang melingkar dengan gelisah di udara, telinganya bergerak-gerak mendeteksi suara asing dari balik semak. Marsupilami memiliki naluri tajam terhadap bahaya, dan detak langkah kaki serta desisan logam dari arah yang tersembunyi membuatnya curiga. Dengan cepat, ia menghampiri ondel-ondel dan menariknya ke belakang pohon besar. Ondel-ondel sempat terkejut, namun Marsupilami menunjuk ke arah semak-semak, dan ketika ondel-ondel ikut mengintip, ia melihat kilatan teleskop yang dipantulkan cahaya matahari. "Oh, tidak ada yang ngintip kita," ucap ondel-ondel, suara seraknya seperti bergetar antara takut dan marah. Hunter menyadari bahwa gerak-geriknya hampir ketahuan. Ia segera memberi sinyal kepada dua asistennya, Nerdo dan Blueprint, untuk mengalihkan perhatian Marsupilami dan ondel-ondel. Kedua anak buahnya yang kocak namun licik ini, mulai menyebar umpan berupa buah hutan yang dicampur obat penenang di jalur yang biasa dilewati Marsupilami. Tapi Marsupilami terlalu cerdas untuk tertipu. Ia segera mengendus bau kimia yang tak biasa dari buah tersebut, dan menyeringai. Ia lalu mengambil buah itu, melilitkannya dengan ekornya, dan melemparkannya balik ke arah tenda Hunter. Lemparan itu tepat mengenai kepala Blueprint, membuatnya limbung dan hampir pingsan. Ondel-ondel melihat itu dan tertawa terpingkal-pingkal, membuat suasana yang sempat menegang menjadi sedikit cair. Namun Marsupilami tahu, ini baru awal dari bahaya yang sesungguhnya. Mereka harus menemukan tempat aman lebih dalam lagi di hutan, atau menyusun strategi untuk menggagalkan rencana si Hunter. Dalam perjalanan pelarian mereka dari kejaran Hunter, ondel-ondel mulai menunjukkan sisi kepahlawanannya.
Meski tubuhnya besar dan gerakannya tidak secepat Marsupilami, ia memiliki akal khas orang Betawi yang cerdik. Ia mengikat dedaunan besar dan batang rotan untuk membuat jebakan perangkap otomatis di jalur yang biasa dilewati hunter. Sementara Marsupilami mengatur suara-suara tiruan untuk mengecoh arah langkah musuh. Mereka saling bahu-membahu, saling percaya meski baru saja berteman. Di tengah malam, keduanya bahkan membuat perkemahan kecil di atas pohon dengan lentera dari jamur bercahaya, sambil menceritakan asal-usul masing-masing. Ondel-ondel bercerita tentang kampungnya, tentang Tanjidor, palang pintu, dan kerak telur. Marsupilami hanya tersenyum, kadang menirukan suara rebana dengan mulutnya, kadang menirukan gerakan silat Betawi yang ditunjukkan ondel-ondel. Namun ketenangan itu tidak lama. Di malam selanjutnya, suara alat berat terdengar di kejauhan. Hunter ternyata memanggil helikopter kecil untuk menembakkan jaring dari udara. Ondel-ondel dan Marsupilami terbangun dalam kepanikan. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk melarikan diri, menghindari jaring logam yang ditembakkan dari atas. Marsupilami melilitkan ekornya ke ondel-ondel dan menariknya sambil berayun cepat dari pohon ke pohon. Terkadang ondel-ondel hampir terjatuh, tapi semangat persahabatan membuatnya tak ingin menyerah. Ia bahkan sempat melemparkan topinya ke arah drone hunter sebagai pengalih perhatian, berhasil membuat salah satu alat pengintai musuh rusak. Adegan itu dramatis, mendebarkan, namun juga menunjukkan ikatan mereka yang semakin kuat. Di salah satu titik pelarian, mereka menemukan gua bawah tanah tersembunyi yang hanya bisa dimasuki lewat celah kecil. Marsupilami menyusup duluan, lalu membantu ondel-ondel yang cukup kesulitan karena tubuh besarnya. Tapi kejutan menanti mereka di dalam gua. Dindingnya penuh lukisan purba, gambar Marsupilami dan sosok mirip ondel-ondel, seakan menggambarkan pertemuan dua budaya sejak lama. Ini membuat ondel-ondel terharu, seolah semesta sudah merencanakan pertemuan mereka sejak dahulu. Sementara itu, hunter yang kehilangan jejak mereka mulai frustasi. Ia bahkan berteriak marah, menendang peralatannya, dan bersumpah tidak akan menyerah sampai menangkap keduanya. Disinilah cerita mulai menuju klimaks. Pertarungan kecerdikan dimulai. Marsupilami dan ondel-ondel mengatur strategi besar, membuat replika ondel-ondel dari batang kayu dan dedaunan untuk mengecoh musuh, lalu menciptakan suara-suara palsu dari bambu yang dipasang seperti suling angin. Ketika hunter dan timnya masuk ke jebakan itu, jebakan air sungai meluncur turun dari atas dan mengguyur mereka hingga basah kuyup. Marsupilami tertawa, ondel-ondel ikut mengangkat tangan sambil berseru, bala bantuan dari Betawi, datang di Palombia. Suasana penuh kemenangan namun tetap lucu. Mereka tidak menyakiti musuh, hanya menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditaklukkan semudah itu. Marsupilami melindungi hutannya, dan ondel-ondel mempertahankan martabat kampungnya. Kombinasi keduanya menjadi duet yang tak bisa diremehkan oleh siapapun. Marsupilami tidak tinggal diam. Begitu mencium aroma bahaya dari arah belakang semak-semak rimbun, ia langsung menggeram pelan dan melingkarkan ekornya seperti per. Ondel-ondel yang sedang asik memetik buah dan sesekali bernyanyi lagu, jali-jali, khas Betawi, tiba-tiba merasa bulu tengkuknya berdiri. Ia menoleh ke arah Marsupilami yang kini mengangkat satu tangannya ke udara, sambil menunjuk ke arah semak-semak lebat. Tanpa suara, Marsupilami menyuruh ondel-ondel diam dan tiarap di balik akar pohon besar. Dengan cekatan, Marsupilami melompat ke atas pohon, mengamati lebih jelas. Dari celah pepohonan, sesosok bayangan misterius tampak mengintai. Hunter, tokoh antagonis yang selama ini menjadi ancaman di Palombia. Hunter, pria berjas safari dengan senapan bius, monokle di satu mata, dan kumis melintir khas pemburu lama, sedang bersembunyi di balik teleskop panjangnya. Di dekat kakinya, seekor burung beo putih yang sudah terlatih duduk diam sambil menatap ke arah hutan, seolah ikut menjadi mata-mata. Aha, binatang ekor aneh dan boneka kayu eksotis. Harta karun 2 dalam 1. Hahaha, gumam Hunter pelan, tak sadar bahwa di atasnya, Marsupilami tengah menyusun strategi diam-diam. Ondel-ondel yang mulai panik berusaha menahan suara napasnya. Jantungnya berdetak cepat. Ini pertama kalinya ia merasa benar-benar terancam sejak terdampar di hutan Palombia. Meski tubuhnya besar dan mencolok, ternyata bisa juga merasa kecil di tengah rimba ini. Ia memegang erat sabuk pinggangnya yang berhiaskan batik khas Betawi, seolah mencari keberanian dari budaya leluhurnya.
Marsupilami turun perlahan dan menyentuh bahu ondel-ondel dengan lembut. Dengan bahasa tubuh, Marsupilami menyuruhnya lari ke arah gua tua yang dulu pernah mereka lewati. Ondel-ondel mengangguk pelan, lalu mulai merangkak mundur. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara klik. Jebakan kamera otomatis Hunter menyala. Blitz kamera mini yang tertanam di pohon membuat seekor burung besar kaget dan terbang, membuat Hunter tahu bahwa ada gerakan. Kesana dia, tangkap! Teriak Hunter sambil menyuruh robot pelacak kecil yang berbentuk laba-laba berjalan mendekat. Marsupilami melompat, menendang robot itu dengan kecepatan tinggi hingga hancur di udara. Ondel-ondel spontan berlari sambil melompat-lompat, gaya khasnya saat pentas pun ikut keluar, walau kali ini demi menyelamatkan diri. Kejar-kejaran pun terjadi. Marsupilami dan ondel-ondel berlari menembus semak berduri, memanjat akar besar yang menjulur dari tebing, hingga akhirnya sampai di mulut gua yang sebelumnya pernah mereka lihat saat menjelajah. Gua itu gelap dan dipenuhi kelelawar, tapi tidak ada pilihan lain. Mereka masuk dengan hati-hati. Hunter mengikuti dari kejauhan, memasang pelacak suara di batu-batu sekitar. Di dalam gua, cahaya sangat minim. Ondel-ondel nyaris terpeleset, tapi Marsupilami dengan sigap menangkap tangannya. "Terima kasih, Marsu," bisik ondel-ondel lirih. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri lorong sempit, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan luas dengan cahaya alami masuk dari lubang di atas gua. Di ruangan itu, lukisan-lukisan kuno suku asli Palombia terpampang di dinding gua. Ada gambar Marsupilami kuno, hewan-hewan, bahkan satu sosok mirip ondel-ondel, membuat keduanya terpana. Marsupilami menatap ondel-ondel seolah ingin berkata, "Kamu ditakdirkan ke sini." Mereka tak sempat banyak berpikir, karena suara langkah kaki Hunter makin mendekat. Tapi saat Hunter masuk ke gua dan melihat lukisan kuno itu, langkahnya terhenti. "Apa-apaan ini? Ini sakral?" Ia menunduk. Di depannya, lantai gua memancarkan pola cahaya kuning dari sinar matahari yang menyorot tepat ke arah lukisan ondel-ondel kuno. Tiba-tiba terdengar suara tung. Ondel-ondel menjatuhkan kelapa tepat ke kepala Hunter dari atas batu besar. Brak! Hunter pingsan seketika. Marsupilami dan ondel-ondel saling pandang. Mereka tertawa kecil, meski masih ngos-ngosan. Marsupilami mengikat tubuh Hunter dengan ekornya yang kuat, lalu menggantungnya di dahan pohon luar gua agar tidak bisa kabur. Ondel-ondel lalu mulai menari pelan sebagai bentuk syukur. Diiringi suara alam dan kicauan burung dari luar, gerakan khas ondel-ondel Betawi seolah menyatu dengan energi kuno Palombia. Petualangan belum usai. Tapi kali ini, persahabatan dan keberanian sudah mengalahkan ancaman. Gua itu pun kini jadi tempat rahasia mereka, tempat yang menyimpan misteri masa lalu, sekaligus perlindungan dari ancaman masa kini. Marsupilami memeluk ondel-ondel dengan ekornya, dan ondel-ondel membalas dengan tepukan hangat di kepala. Momen itu menjadi lambang ikatan dua dunia yang berbeda, namun kini tak terpisahkan. Petualangan ondel-ondel dan Marsupilami pun mencapai puncaknya ketika malam menjelang. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan mulai dari jurang bawah tanah, jebakan Hunter, hingga gelombang sungai liar, keduanya sampai di jantung hutan Palombia. Di tempat itu terdapat pohon tertinggi yang disebut Pohon Persatuan oleh penduduk asli. Pohon ini bukan sembarang pohon. Konon katanya, akar pohon ini menjalar hingga menyentuh hati hutan, dan siapapun yang menari di bawahnya bersama makhluk-makhluk hutan, akan diberkati dengan persahabatan sejati yang abadi. Tanpa banyak bicara, ondel-ondel mengerti makna momen tersebut. Dengan gerakan gemulai khas Betawi, dia mengangkat tangan dan mulai menari dengan anggun. Musik khas Tanjidor menggema entah dari mana, seolah alam pun ikut merayakan perjumpaan lintas budaya ini. Marsupilami, dengan ekor panjang dan gerakan lucunya, ikut menari dengan cara yang tak kalah seru, kadang salto, kadang berputar sambil berpegangan pada dahan. Monyet-monyet kecil, burung-burung berwarna-warni, dan bahkan semut hutan membentuk barisan kecil di tanah, ikut bersuka cita menyaksikan pertunjukan unik itu. Hunter yang sebelumnya bersembunyi di balik semak belukar, perlahan melangkah maju dengan penuh rasa takjub. Niat jahat di hatinya perlahan luntur menyaksikan keharmonisan di hadapannya. Namun, masih ada secercah ambisi yang berusaha menahan hatinya dari berubah.
Dia mencoba mengeluarkan jaring otomatis sekali lagi, namun marsupilami yang cekatan langsung memantulkan jaring itu kembali hingga membelit tubuh Hunter sendiri. Tak hanya itu, kawanan hewan lain datang dan membantu mengikat Hunter dengan sulur-sulur pohon, menjadikannya tawanan hutan yang tak bisa kabur. Penduduk asli Palombia pun datang dengan busana upacara dan raut wajah kagum. Mereka mengangkat ondel-ondel dan marsupilami sebagai simbol perdamaian dan persahabatan lintas dunia. Sebuah upacara kecil pun digelar. Mereka menabuh genderang, meniup seruling kayu, dan menari dengan langkah-langkah penuh makna. Di tengah keramaian itu, marsupilami melompat ke atas pohon dan menggantung bendera kecil berwarna merah putih di salah satu cabangnya. Ondel-ondel mengangkat topengnya sebagai penghormatan. Seisi hutan bersorak. Setelah semalaman berpesta dan saling berbagi cerita, marsupilami membawa ondel-ondel kembali ke perkampungan di pinggir hutan. Saat fajar menyingsing, kabut mulai turun dan suara jangkrik digantikan kicauan burung pagi. Mereka berpelukan, marsupilami dengan ekornya yang melilit erat penuh kasih, dan ondel-ondel yang mengangguk dalam diam, matanya berkaca-kaca. Mereka tahu, meski waktu akan memisahkan, kenangan dan persahabatan ini takkan pernah luntur. Di tangan marsupilami, ondel-ondel menitipkan sebuah miniatur kecil Betawi, sebagai simbol bahwa pertemanan tak mengenal asal, bahasa, atau bentuk tubuh. Itulah kisah seru dan menyentuh tentang ondel-ondel yang bertualang bersama marsupilami. Dari sekadar pertemuan tak sengaja di tengah hutan, menjadi rangkaian petualangan yang menyatukan dua budaya berbeda, tradisi khas Betawi dan nuansa liar hutan Palombia. Cerita ini mengajarkan bahwa persahabatan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara makhluk yang tak saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Selama ada niat baik, keberanian, dan kepercayaan, dunia akan selalu memberi kejutan yang indah. Jadi, sahabat semua, tetaplah terbuka terhadap pertemanan baru. Siapa tahu, seperti ondel-ondel dan marsupilami, kalian pun akan menemukan kawan sejati di tempat yang tak terduga.